Pak Nanang. Ini memulai usaha sandal mulai kapan, Pak? Mulai 2005. Mulai Dengan 2005. 2005. Sekitar bulan 3-4 gitu. Oh, udah lama berarti, Pak ya? Kalau saya 2021. Kurang tahun ya. Tinggal hitung aja. 16 tahun. Nah, kita loh, kok berapa sih? Berapa tahun, Jat? 16. 2005 dan 2021. 16 tahun, Bos. Iya, 16 tahun. 16 tahun. Kakean dipikir ngene iki ya. Mengawali bisnis sandal ini motivasinya apa, Pak? Kok tiba-tiba berpikir untuk bikin bisnis sandal? Maksudnya kan di luar sana banyak bisnis lain yang lebih menjanjikan. Gini, awalnya kita bekerja itu sama Pak Haji Supriyadi itu dia bikin sandal juga. Saya sebagai sopir sering kirim keluar kota, ke pasar turis Surabaya, semua yang Pak Haji Supriyadi suruh saya kirim. Lama-kelamaan loh, kenapa kok saya jadi supir? Kenapa saya nggak bikin sandalnya juga gitu? Nah, lambat laun sambil belajar, yang paling utama di dunia ini kan pemasarannya, Mas. Kalau kita sudah pegang pasarnya, kalau untuk yang bikin, kita autodidak. Semua itu mudah kok, Mas. Yang terutama yang paling penting di penjualannya. Di penjualan. Iya. Siap. Untuk mereknya sendiri ada, Pak, sandalnya? Kita itu by request. Kita kalau yang sana minta merek apa, kita ya bikinkan. Istilahnya kita itu bengkel, Pak. Jadi nggak kita bikin branded sendiri, kita jual sendiri, enggak. Kalau gitu kita kalah level sama yang New Era, Adidas atau yang lain-lain ya. Kalau kita itu by request. Soalnya kan pangsa pasarnya kita itu menengah ke bawah. Untuk pasarnya sendiri, Pak, sudah meluas sampai kemana aja kirimannya? Paling jauh Medan. Paling jauh Medan. Paling jauh Medan. Paling jauh Medan. Total kalau di total pasarnya ada berapa? Maksudnya dari provinsi mana, dari kota mana aja? Kalau untuk saat ini sih kita banyak yang dipangkas ya, soalnya habis pandemi. Kalau dari awal dulu kita kirim mulai Bau-Bau, Kendari, Pekanbaru, Medan, sampai Sumbawa. Itu kita mulai ke sejak awal ya bicaranya. Kalau kita setelah pandemi ini ya kita pangkas saja. Kita yang benar-benar aman, yang duit masuk kita kirim. Ya kalau sekarang sih lokalannya masih Makassar, sama Jawa aja, Bogor, Banyuwangi. Yang ambil amannya aja dulu. Ambil aman. Iya. Untuk di kondisi pandemi ini mengalami penurunan drastis atau gimana gitu, Pak, soal income? Kalau income pasti drastis. Karena kita awal-awalnya kita kan pasarnya offline. Setelah kita beralih ke online, kita ngejar yang online nggak nututi. Jadi kalau masalah income pasti turun drastis. Hampir 60-70 lah. Berarti untuk penjualnya sendiri direct selling ya, nggak ada online shop? Direct selling. Direct selling, Iya. langsung ke Konsumen. Langsung ke pasar-pasar tradisional. Oh gitu. Berarti untuk brand sendiri sesuai permintaan pasar? Kalau untuk saat ini kita brand sendiri. Pakai merek ini brandnya sendiri. Oh, itu brand sendiri. Brand sendiri. Untuk desainnya sendiri, Pak, ada tukang desain sendiri atau memang Bapak sendiri juga konsep desainnya? Sambil saya bantu, juga ada tukang sendiri buat model-model, buat yang lain-lain juga. Konsepnya kayak macam-macam yang gininya, model jahitannya. Kebanyakan sih tukang ya. Kalau saya cuma bantu-bantu aja. Untuk tipe sandalnya, Pak, ada sandal apa aja, cowok, cewek? Mulai sepatu cowok, cewek, semua ada. Sandal pun juga gitu. Mulai cewek pun ada. Semua kita bikin. By request. Pokoknya nggak sepatu kuda gitu ya loh.
Kalau untuk sepatu sandal manusia kita bisa. Kalau sepatu kuda ya ke pandai besi aja gitu loh. Untuk karyawannya sendiri Pak, ada berapa orang? Untuk sementara yang aktif masih 15 orang. Total semua ya, sama yang di rumah-rumah itu ada 15 yang masih aktif. Nanti kalau permintaan pasar kayak berlebih ya kita panggilin lagi. Kalau kayak dulu sih hampir 50 yang aktif. Kalau untuk setelah pandemi ini ya kita mulai jalan lagi. Awal jalan tuh mungkin bulan-bulan 12 kemarin. Oh, berarti sempat off aktivitas. 1 tahun itu. Oh. Mulai bulan 3 sampai bulan 12 itu off. Soalnya apa? Waktu di lockdown kita masih punya 1100 kodi, Mas, bayangkan loh. Ngentekno itu pirang wulan. Ampun itu duit macet itu. Berarti memang di pandemi ini memang semuanya terkena dampak Pak ya, mulai dari pengusaha besar, pengusaha kecil, mikro pasti. dan lain-lain semuanya kena. Terutama di tagihan, Mas. Terutama di tagihan. Kalau kita keras dia lari, kalau kita ngelendek dia acu tak acu, ogah-ogahan. Aku bingung Mas, makanya kalau ada konsultasi carane nagih piye, aku melok sebenarnya. Oh, berarti sempat ada beberapa tagihan yang belum terbayar dari saat ini masih ada. seller. Ya, hampir 50% lah. 50%. Iya, yang belum kebayar masih 50%. Tapi kalau kita kerjane nunggu itu ya, kapan kerjane? Ya cari cara lain lah. Termasuk jual aset. Sampai jual aset juga. Loh pastilah. Yang kita tanggung jawab sama toko kan nggak bisa ngundur toh. Kalau kita toko ini nggak kita tutup, kita mau bikin lagi, dia nggak mau suplai bahan baku. Nah, terus gimana? Ya terpaksa lah jual aset untuk jalan lagi. Tapi sejauh ini kan sudah ada kebijakan new normal Pak, maksudnya apa ada perubahan income yang dari awal lockdown sampai sekarang ada sedikit atau banyak peningkatan grafik gitu? Mulai bulan 1 kemarin itu sudah mulai meningkat. Dari yang 0 sampai kita kerja lagi, kita inspeksi ke Bogor, ke Makassar, ke Medan, dia mulai ada respon lagi. Ya kurang lebih ya kalau seperti dulu ya enggak lah. Ya kalau dari awal-awalnya ini sudah meningkat 60%. Yang kalau mungkin harusnya menuju 100% lagi kayak dulu. Yang bisa memperkerjakan 50 orang lagi gitu loh. Ini masih sekitar 15-20 orang. Berarti alhamdulillahnya mulai ada peningkatan setelah kelumpuhan ekonomi di beberapa bulan ke belakang. Iya, iya. Mulai kalau kita merasa agak cepat itu ya bulan 2 itu. PO sudah mulai jalan, yang lama-lama sudah mulai transfer kembali nyaur, titik nyicil Mas. Tapi ya gitu juga, dia nyicil 10 juta, ambil lagi 15 juta. Ya, gak apa-apa lah, yang penting kerja gitu loh. Jangan sampai kayak yang lain kan ada Mas, nggak nyicil sama sekali, ya nggak ngambil gitu loh. Kita nagih juga kesulitan. Tiba-tiba ngilang. Kalau ngilang nggak, kalau ditagih ya bilangnya gitu, masih belum ada, barangnya masih ada. Kalau nggak percaya lihat sini, ya gimana lagi, ya wes jual dulu aja. Kalau nanti jadi uang kita kerja lagi, gitu. Nggak bisa dikeras Mas. Berarti sistemnya ini by request, produksi, Iya. nggak ada store atau outlet sendiri Pak ya dari brandnya apa Dunsan tadi ya? Nggak ada. Oh, nggak Kita ada. by request. Memang misinya untuk ngisi pasar-pasar langsung direct Iya. selling gitu. Kita cari aman dulu. Kalau pasar nggak minta kita yang taruh sana, takutnya nanti nggak kejual. Nggak kejual kita nagihnya susah. Nah, mending kita by request. Meskipun 35 kodi atau cuma 50 kodi kirim Makassar ya enggak apa-apa. Yang penting sananya aman, kitanya juga aman gitu. Nanti kalau sudah jalannya lancar, prediksinya sudah bagus, ya kita nggak apa-apa. Kita bikin stok lagi. Untuk proses produksi sendiri Pak, ini menggunakan mesin apa atau manual? Yang di sini manual. Kalau yang di sepatu pakai injeksi, pakai mesin. Kan kita nggak cuma di sini aja, banyak tempat. Oh, berarti untuk tempat produksi nggak hanya di sini ya, ada Nggak beberapa tempat lagi. Ada tempat lagi.
Ada 3 tempat. 3 tempat. Oh, ini berarti karyawan yang di sini juga ada tim lain yang terpencar di tempat lain. Ya ada. Mulai awal membangun usaha Pak, keluh kesahnya atau apa ya istilahnya itu mencapai sampai sekarang itu ada perjuangan apa yang sangat dikenang sampai sekarang? Mulai awal kita bikin, yang paling kita kenang itu kita ditipu orang. Yang namanya awal-awal bikin, kita kan nggak bisa pilih-pilih. Ini orang bagus, ini orang jelek, ini orang bagus, nggak bisa pilih. Kita gebyahuyah istilahnya. Kita semua kita kirimi. Nah, nggak tahu nih kan ada yang bikinnya ngeblong, ada yang orangnya lari, ada yang pokoknya itu. Yang paling berkesan itu kita kena tipu, Mas. Kita modalnya 25 juta, kita kena tipu 30 juta. Loh, untung toh, tapi untungnya kena tipu. Nah, tapi nggak apa-apa. Dari situ kita bisa milih. Ini orang yang bagus, ini orang yang jelek. Nah, dari situ kan kita mulai belajar. Nggak semua orang itu yang nampaknya bagus, dia tabiatnya bagus. Meskipun dia kecil, tapi kalau dia keuangannya lancar, kita support, gitu Mas. Jadi nggak ya apa ya, nggak lihat gambarnya aja. Karakter juga penting. Jadi nggak hanya melihat background orangnya Enggak. seperti ini. Backgroundnya mobilnya bagus, rumahnya bagus, ternyata dia sewa. Kita sudah kirim beratus-ratus juta, ternyata waktu mau minta totalan, amblas sak wong-wonge sak mobil-mobilnya. Ditanyakan ternyata rumahnya sewa, mateng. Hilang. Itu. Makanya kalau kita mau transaksi besar, kita harus tahu seluk-beluk dia. Kayak gimana, keuangannya caranya gimana, harus diteliti dulu sebelum kita invest yang besar. Takut ya gitu tadi, walah ternyata rumahnya kontrak, mobilnya sewa, orangnya nggak ada. Untuk awal 2005 itu Pak, maksudnya bikin usaha gini apa langsung punya 3 gudang, langsung punya karyawan Enggak, banyak? ya cuma awal-awalnya dulu cuma 2 karyawan, termasuk saya sendiri yang jahit. Saya dulu tukang jahit, juga supir. Nah, lama-kelamaan ya itu, loh kenapa kok yang saya kirim itu barangnya orang, kok nggak barang saya sendiri? Saya mulai bikin. Sambil kirimnya punya Pak Haji itu, saya bikin contoh saya sendiri. Saya tawar-tawarkan, oh ternyata ada respon, ya mulai lambat laun saya ambil tukang, tak taruh di rumah sambil jajan. Meskipun pada awalnya 1 minggu itu produksi cuma paling banyak 10 kodi, 5-10 kodi, ya enggak apa-apa dilakoni aja. Lama-lama ya alhamdulillah ya, bisa bikin gudang, intinya bisa hidup lah. Meskipun nggak terlalu besar, pokoknya kita sudah mampu intinya. Nggak menyombongkan diri sih, tapi ya alhamdulillah. Gini Pak, jadi kan banyak orang-orang yang mikirnya itu enak ya jadi pengusaha itu gak mikir kerja, gak ngene-ngene wis langsung ujug-ujug gede usahane wis enak lah, wis pengen tuku apa los enak ngono. Pendapat Bapak ini soal orang-orang yang suka berpikir seperti ini itu gimana? Iya, ya harus tahu juga dia berangkatnya dari mana. Tapi kalau pengusaha yang nggak tahu dari nol, saya yakin loh, itu suksesnya nggak mungkin lama. Mungkin dia dapat warisan, baru beli gini, itu cenderung nanti di belakangnya susah, suksesnya susah. Tapi memang gitu. Satu pengusaha itu harus ulet Mas. Kesempatan apapun kita ambil. Terus 2 itu tekun. Tekun itu intinya apa? Kalau nggak ono garapan, kita harus nukang lagi. Jangan. Itu kita nanti kembali ke nol lagi. Karena nggak ada, misalnya nggak ada PO, loh ya kita cari, kita bikin PO. Kalau barang kita kurang laku, ya supaya laku gimana? Ya harus kreatif. Terus itu ya jangan mudah menyerah. Mungkin ono persaingan harga yang kita sendiri nggak mampu. Loh, kenapa kok di sana mampu jual harga segini, saya nggak mampu? Itu pasti ada yang salah dengan kitanya. Kita teliti lagi, kita telaah lagi.
Wis pokoknya intinya gitu, gigih. Jangan mudah menyerah. Meskipun kayak wis diangan-angan, wah aku gak mampu itu. Jangan, itu sama akan menyalahkan orang lain. Padahal intinya itu di diri kita. Kita harus introspeksi apa yang salah dengan kita. Nek orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. Jadi dulu bapaknya awalnya kerja ikut orang dulu, jahit Orang dulu, sepatu, iya. nyupir juga, Nyopir. sampai akhirnya perlahan mengumpulkan modal untuk bikin usaha sendiri. Iya. Tidak pesan dan kesan untuk teman-teman yang pengen buka usaha tapi takut nggak punya modal atau takut gagal gitu. Ya mengutip dari omongan orang sih. Kalau disuruh usaha katanya nggak ada modal nggak ada skill. Jadi bisa dinikmati aja. Bukan seperti itu. Kita itu harus gigih. Meskipun tanpa modal kita itu bisa. Niat dulu. Yang lain akan nyusul belakangan. Intinya nasib baik akan ikut orang yang punya niat. Itu aja. Jadi untuk menurut Bapak sendiri kunci menuju sukses itu gimana sih? Ya mulai. Jangan tunggu modal, tunggu tempat, jangan. Kalau kita mulai sekarang, jangan besok, sekarang. Kita punya niat sekarang ya sekarang, jangan ditunda-tunda. Sebab pasar itu kita yang menciptakan sendiri. Jadi kan kadang banyak orang yang mikir, aku kata usaha rek gak ono modal, itu menjadi sebuah alasan. Pantas nggak sih Pak? Ya, itu orang manja mas. Itu orang manja. Kalau kita punya niat, kalau kita punya tekad, ya lah mas. Saya ini sama gak punya apa-apa bener. Kalau mau usaha itu bisa mas. Banyak caranya. Apa mana saya ini zamannya online. Ya cuma itu tadi loh. Kalau bilang kayak gitu itu orangnya itu manja. Gak punya fighting spirit katanya itu kuligo. Makanya itu ya intinya niat dulu baru action, terus jangan tunda-tunda kalau punya kesempatan. Anu Pak, kasih 1-2 contoh untuk usaha yang sekiranya itu nggak butuh modal gede dan bisa jalan gitu untuk orang-orang yang manja tadi. Apa ya? Jadi dropshipper atau reseller. Lah, terutama di situ. Dan saman nggak punya modal tapi intinya sedikit saman punya HP, itu sudah modal mas. Kita nggak perlu paling memangnya intinya gini, paling banyak untung itu makelar mas. Nggak pakai cari tukang, tapi kita jualan sudah pasti untung. Nah, kayak banyak mas contoh-contoh yang di Shopee itu ya, dia kan nggak punya intinya apa dropshipper ta? Iya itu. Yes. Intinya gitu loh mas, jangan manja lah. Kalau kita punya niat aja, kita sudah punya untung kok. Kita buka pasar kita sendiri. Jangan kita tunggu pasar, kita yang bikin pasar sendiri. Terakhir Pak, untuk harapan ke depannya untuk usaha yang Bapak jalanin ini, Iya. harapannya apa ke depan? Ya paling utama ya, moga penjualannya lancar ya. Terus ya nggak ada yang kayak pandemi gini lagi. Ampun wes. Kalau kena gini, wes kita mau jual kemana juga ya. Susah, kita nggak kemana-mana nggak bisa ya. Kedepannya semoga itu pandemi ini cepat berlalu. Pasar-pasar sudah terbuka lagi dan semuanya lancar seperti yang kedulu lagi.